Pas gua lagi nerapin nih bang, nerapin sajadah sama sarung gua, pintu gua tutup nih, pintu gudang bang. Itu ada yang ngetok bang, ada yang ngetok. Pas si bule ini ditenangin nih sama Mbak Bia, bule ini juga ngejelasin bang. Kayak begini-begini, makanya Mbak Bia ini bilangnya itu pocong gitu. Oh, Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue, John Arya. Pada malam hari ini narasumber kita akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialaminya pada saat dia bekerja di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Jakarta. Penasaran dengan kisah lengkapnya seperti apa? Saksikan terus Telusur. Bang Nardi, Bang, seserem apa sih Bang lokasi tempat lo kerja pada saat itu Bang? wah serem banget ya bang Jon ya. Sampai gua nggak kuat gitu, gua kerja cuma selama 3 bulan doang bang, nggak nerusin bang. Dan ini kejadian horor pertama di tempat kerja gua pertama kali bang Jon. Jadi dimulai di tahun 2015, gue itu nganggur bang. Gue nganggur setelah lulus sekolah, gue bingung tuh, gue bingung buat nyari pekerjaan. Nah, habis itu gue kontak nih kakak gue, Mbak, ada lowongan kerja nggak di tempat Mbak? Jadi kakak gue ini bekerja di salah satu hotel di Jakarta itu bintang 5 Diamond bang. Di sini mohon maaf bang ya, gue nggak bisa sebutin nama hotelnya itu, gitu. Soalnya gue ngeri ganggu lah privasinya dia. Habis itu dibales nih sama kakak gue. Ada Nar, tapi nanti dulu ya, Mbak lagi meeting, ntar Mbak kabarin lagi, kata dia. Oh iya Mbak, siap. Nah, habis itu jelang 3 minggu ke depan nih Bang Jon. 3 minggu ke depan, tunggu di WA nih sama kakak gua. Nar, ada nih lowongan di tempat Mbak. Tapi bukan Nardi yang pengen gitu. Maksudnya, gue tuh pas ngelamar di hotel itu, gue di bagian room boy Bang. Kalau bisa dibilang housekeeping lah gitu kan. Tapi bukan di housekeeping, bukan di room boy. Terus di mana? Gue gituin. Ada nih di Spine Fitness kata dia. Waduh. Soalnya kan gue belum punya basic apa-apa ya. Gue masih bener-bener nol lah, baru lulus sekolah. Terus gue bilang sama kakak gue nih, gimana kerjaannya? Gampang kok kerjaannya. Ntar Mbak ajarin gitu, ntar Mbak arahin. Di situ juga ada temen Mbak kok yang kerja. Soalnya kakak gue di situ kerja sebagai front office bang. Jadi front office itu yang di depan tuh. Ya udah kirim lamarannya aja ke rumah ya. Ya udah tuh akhirnya gue anter tuh, gue anter. Abis itu selang 1 minggu bang, selang 1 minggu dipanggil gue interview di hotel tersebut. Hotel itu di daerah DKI Jakarta lah, pokoknya masih di daerah DKI Jakarta. Nah, ketika gue dateng nih bang, ketika gue dateng kan biasa tuh ngikutin prosedur yang ditetapin oleh hotel tersebut lah ya kan. Udah naik, gue chat nih kakak gue, Mbak, ini Nardi interview di lantai berapa ya? Ah, emang Nardi belum di chat sama temen Mbak? Tadi gitu kan? Belum. Ya udah bentar. Nah, nggak begitu lama ada telepon masuk nih Bang Jon. Ada telepon masuk, gua angkat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Interview di lantai 5 ya. Emang Nardi udah di mana? Ini masih di lobi, gue gituin. Oh yaudah langsung aja naik ke atas ke lantai 5. Ya udah, kira gue naik tuh ke atas. Nah, pas gua keluar tuh, kan gue udah sampai nih di lantai 5 kan. Itu gimana ya bang ya, suasananya itu bener-bener sepi banget bang di departemen itu. Jadi di departemen Spine Fitness itu di lantai 5 bang. Jadi di lantai 5 itu khusus buat departemen dia doang gitu kan. Ya udah, gue masuk, anjir nih tempat sepi banget, gue kirain rame. Udah tuh akhirnya gue telepon lagi, assalamualaikum pak, ini saya kemana ya? Emang udah di mana? Nih udah di depan lift. Oh ya udah, nanti Nardi ngambil ke kanan, abis itu ke kiri, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya gue jalan tuh ke kanan. Jadi itu bentuknya lorong bang, ke kanan. Abis itu gue ke kiri. Wah, mana ya? Gue telepon lagi.
loh, ini saya kemana lagi ya? Ini udah ngambil ke kiri. Oh, udah ke kiri. Ya udah lurus terus, ngikutin lorong itu aja. Ntar habis itu ketemu kaca, pintu kaca maksudnya. Nah, akhirnya gue jalan nih, gue jalan, ketemu tuh pintu kaca bang. Ketemu pintu kaca, gue buka. Nah, pas banget gue buka itu langsung kolam renang bang. Kolam renang. Nah, sebelah kanannya itu tempat fitness gitu. Tempat fitness itu dialingin sama pintu kaca bang. Nah, udah sampai situ adalah tuh si bapak-bapak itu yang nelpon gue tadi. Oh, ini Nardi ya? Emang bener mau kerja di sini? Iya pak, soalnya saya belum punya pengalaman pekerjaan, gue gituin. Oh ya udah, kira biasa tuh interview bla 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 bla. Udah, nah di situ gue langsung diterima bang. Padahal gue belum punya basic sama sekali bang di situ. Ya udah, akhirnya gue iyain. Nah, gue tanya sama si bapak ini yang interview gue, Pak, kira-kira saya bisa masuk kerja kapan ya? Oh, besok aja langsung masuk. Oh, seriusan? Iya besok. Ya udah, akhirnya gue izin pamit tuh. Gue izin pamit, gue pulang nih bang. Gue pulang. Udah tuh persiapan kan, persiapan semuanya. Gue belum punya baju tuh, gue belum punya baju pekerjaannya si Spine Fitness inilah di departemen ini. Ya udah, akhirnya gue pakai baju biasa, datanglah ke sono. Nah, ternyata di sana udah disiapin baju bang. Setelah udah disiapin baju, gue masuk tuh ke locker. Gue ke locker. Nah, gue diarahin sama dia. Jadi bapak ini adalah Bapak Ahmad namanya. Si Pak Ahmad ini gue diarahin, diajak keliling lah. Diajak keliling locker, diajak keliling tempat-tempat spa gitu. Udah, setelah gue muterin, akhirnya ditinggal nih sama si Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang ke gue, Nar, udah ya, semuanya udah paham kan apa yang Pak Ahmad jelasin, kata dia. Oh ya udah. Nah, pas gue lagi jaga sendiri nih bang, ini hari pertama gue kerja nih bang ya. Pas gue lagi jaga sendirian, itu kan gue jaga tempat locker gue nih. Jadi bentuknya nih locker kayak pemain bola bang, paham nggak? Locker kayak pemain bola, dia bentuknya lorong juga bang, bentuknya lorong, panjang. Nah, di ujung itu ada tempat pemandian air panas bang. Jadi kayak buat berendam gitu, buat berendam di ujung ini. Nah, di sampingnya itu ada tempat sauna di sebelah kirinya. Gue ngecek kan tuh, gue ngecek. Itu hari pertama tuh bang. Hari pertama semuanya lampu masih gue matiin tuh, belum gue nyalain. Dan yang buat berendam air panas itu kan kalau misalnya dinyalain dia bunyi blak-blak ya. Itu belum gue nyalain. Pas gue mau nyalain lampu sauna nih bang. Jadi sauna itu tempatnya dia disekat bang. Dia itu pintunya pintu kaca. Pintu kacanya tapi kacanya kecil gitu kan. Nah, pas gue nyalain lampu, kok ada orang ya? Gue mikirnya gitu, kok ada orang. Padahal kan baru gue, belum ada tamu sama sekali. Akhirnya gue samperin tuh. Gue samperin, soalnya kan lampu di dalam sauna itu warnanya kuning bang. Otomatis pasti kelihatan bayangannya dong dari luar. Dan kebetulan bentuk tempat saunanya itu pintunya pintu kaca bang. Jadi kelihatan sama gue. Di situ gue langsung kabur bang. Gue kabur, gue lari ke depan, ke arah tempat swimming pool. Nah, pas gue lari, diteriakin gue sama Pak Ahmad. Nah, lu kenapa? Itu pak, kenapa? Itu, di dalam, ada orang. Ada orang? Kan belum ada tamu jam segini. Nah, kebetulan itu jam 2 siang. Pas gue masuk ya, itu gue lagi masuk siang. Jam 2 siang. Biasanya, kalau tamu itu datang, itu jam 4 sore. Nah, makanya Pak Ahmad heran. Kan nggak ada orang. Nggak tahu pak, coba yuk cari-cari, gue gitu kan. Akhirnya gue masuk berdua nih sama Pak Ahmad, menuju ke si tempat sauna ini. Gue cek tuh sama Pak Ahmad, tuh nggak ada orang. Beneran lu ngeliat orang? Beneran pak, demi Allah, gue ngeliat pak. Di sini gue sama Pak Ahmad emang gue ngomongnya gue sama lu, soalnya dia emang bener-bener masih muda lah si sosok Pak Ahmad ini. Dia bilang sama gue, beneran lu ngeliat? Beneran pak, demi Allah. Yaudahlah, biarin aja udah. Udah tuh, akhirnya gue hirauin tuh kan. Akhirnya gue hirauin. Udah tuh, akhirnya balik lagi tuh gue ke tempat kerja. Ke tempat locker gue nih yang jaga kan. Nah, akhirnya tiba nih jam 4. Tiba jam 4, mulai tuh tamu tuh, bule-bule pada berdatangan. Soalnya hotel yang tempat gue bekerja ini itu rata-rata bule bang. Rata-rata bule datang tuh. Biasa kan kalau misalnya bule tuh emang nggak tahu malu bang ya, nggak ada etika lah gitu. Dia kalau misalnya di locker ya udah, kalau misalnya telanjang aja bang gitu. Di situ kan gue juga agak geli juga sih ya. Di situ baru pertama kali tuh gue, anjir ternyata begini ya kerja ya, ngeliatin batang gitu. Gue aja sampai ngomong astagfirullahaladzim, gue sampai nyebut begitu gue. Habis itu
sekitar jam 6. Nah di situ Pak Ahmad ini nyamperin ke gua, Nar, udah sholat belum? Gue digituin kan. Belum Pak. Kalau belum sholat sono. Biar bapak yang gantian di sini yang jaga. Oh ya udah. Sholatnya di mana Pak? Gue gituin. Sholat itu di gudang. Oh ya udah. Akhirnya gue ke gudang nih bang. Nah posisi gudang gue ini itu di deket living bang, living room. Jadi kayak tempat buat nyantai lah gitu kan. Gue sholat maghrib tuh bang. Biasa-biasa aja tuh, nggak ada hal-hal apa-apa dah. Ya udah, akhirnya lancar tuh bang. Ini hari pertama gue kerja ya. Berlanjut. Nah 1 bulan gue bekerja nih bang di hotel ini bang. Jadi pas gue kerja itu udah kenal tuh gue bang. Udah kenal sama resepsionis, udah kenal sama yang jaga locker room cewek ini, terus yang jaga pintu tamu masuk, terus sama terapisnya nih bang. Habis itu gue ngobrol-ngobrol lah, gue ceritain tuh hari pertama gue kerja sama temen gue maksud gue yang di depan gue tuh, kan depan gue itu yang jaga si cewek, loker cewek. Gue cerita sama dia, namanya Leni. Len, lu di sini kerja udah berapa lama? Gue gitu kan. Gue kerja di sini hampir 1 tahun. Nar, digituin gue. Oh gitu. Len, lu udah pernah ngalamin hal mistis belum? Gue gituin. Kenapa emang? Waktu itu pas pertama kali gue kerja, itu gue ditampakin apaan? Gue ngelihat ada sosok laki-laki di ruangan sauna, Len. Ah, seriusan lu? Seriusan. Padahal Lenny ini ngalamin bang. Tapi dia waktu pas gue cerita, dia nggak cerita ke gue. Kenapa gue bisa tahu? Nanti gue ceritain pas di akhirnya. Ah, udah itu mah cuma hal lu doang, kata dia gitu. Seriusan lu nggak pernah ngalamin? Enggak. Oh ya udah. Akhirnya kerja tuh gue. Kerja biasa-biasa aja tuh bang. Biasa-biasa. Nah 1 bulan 1 minggu lah gue bekerja di situ. 1 bulan 1 minggu, pas banget gue dapet shift malam nih, selama 1 minggu nih bang. Gue masuk tuh, kan kalau misalnya masuk malam itu gue startnya mulai dari jam 4 bang. Dari jam 4 sore, di situ masuklah gue jam 4 nih, masuk jam 4, belum terjadi apa-apa tuh. Nah, pas selesai gue sholat maghrib nih bang. Pas selesai sholat maghrib, biasa tuh gue kan mindahin alat buat sholat gue lah. Nah, pas gue sholat maghrib nih bang, biasa kan gue mindahin sajadah gue lah kan, sajadah sama sarung di gudang nih. Pas gue lagi nerapin nih bang, nerapin sajadah sama sarung gue, kan pintu gue tutup bang, pintu gudang bang. Itu ada yang ngetok bang, ada yang ngetok. Siapa ya? Gue mikir tamu nih, ada tamu kali. Gue buka pintu nih, krek. Jengkerin, kok gak ada siapa-siapa. Habis itu langsung gue ngomong, halo mister, hey, kok gak ada yang nyaut. Masuk tuh gue ke locker, kan itu posisi gue di living tuh, gue ngomong kayak gitu. Lurus lagi tuh gue ke locker itu ada sebelah kiri. Gue nengok, locker ketutup semua. Ke tempat sauna nih gue nih, akhirnya lurus ke tempat sauna. Gue tengok dari luar nih, kan kaca tuh ya. Gue tengok dari luar. Kok nggak ada? Siapa ya? Udahlah. Mungkin halu gue aja, gue gituin kan. Udah, akhirnya gue balik lagi ke depan. Jaga tuh gue bang, jaga. Nah, sekitar jam 9 nih bang. Kebetulan malam itu sepi bang. Bete kan, gue bete. Main handphone. Ada suara bang. Pas gue main handphone, ada suara dari kamar mandi. Jadi posisi kamar mandi itu ada di sebelah kiri gue. Nah, kamar mandinya itu berjejer bang, berjejer kanan kiri. Dan di sini yang gue bilang pemandian air panas tuh yang buat berendam. Dan di sininya tempat sauna. Gue samperin, gue nengok. Jadi model pintu kamar mandinya itu ada sekat-sekatnya bang, ada sekat-sekatnya, atas bawah. Jadi kalau misalnya orang ada di dalam pasti kelihatan dong dari luar. Gue lihat. Satu-satu tuh gue liatin. Yang sini deretan sini. Gak ada. Yang sebelah kiri gue liatin. Gak ada. Suara apaan ya? Maju tuh gue ke tempat berendam nih. Ke tempat berendam air panas. Halo? Ada orang? Siapa ya? Lari gue langsung. Lari nyamperin ke Pak Ahmad.
Lari tuh tergesa-gesa tuh gue bang. Pak, temenin Ari yuk. Temenin ngapain? Gue di sini juga lagi sibuk nih. Posisi Pak Ahmad nih lagi jagain fitness. Gue juga lagi sibuk nih, lagi bersihin semuanya. Kenapa emang? Emang di loker sepi? Digituin kan gue. Sepi. Ya udah lu ke depan aja ke resepsionis. Ah enggak ah, males gue ke resepsionis. Ayo Pak temenin. Lah emang Lenny nggak ada di loker cewek? Gue digituin kan. Lenny nggak ada di loker cewek. Orang tadi gue depan juga pintunya ditutup sama dia. Biasanya kalau misalnya pintunya dibuka, itu ada yang jaga bang. Itu. Ya udah temenin gue. Udah ntar lu kesana aja duluan. Pas Pak Ahmad gue ajakin buat nemenin gue nih bang, dia nggak mau. Mau nggak mau itu gue ke resepsionis bang. Nggak berani gue sendirian di dalam loker gue. Nah pas di situ gue ditanya nih sama Mbak Bia. Mbak Bia ini adalah salah satu senior resepsionis tempat gue kerja dulu. Kenapa lu Nar? Mukanya panik gitu. Itu Mbak, tadi gue di dalam loker. Kenapa emang? Pas gue lagi jaga loker nih Mbak, sendirian nih, nggak ada tamu. Itu gue denger Mbak, suara dari toilet. Suara dari toilet, maksudnya itu ada suara orang nge-flash Mbak. Jadi suara orang tuh kayak abis kencing gimana sih Mbak? Iya tahu gue. Ah seriusan lu? Seriusan Mbak? Lu di sini ngapain Mbak? Jaga gue. Ada tamu nggak? Nggak ada kan? Nggak ada sih, tapi ntar ada jam 10 kata dia gitu. Jam 10. Ayo temenin gue kek. Temenin ngapain? Ke loker. Kan gak boleh cewek masuk ke loker cowok. Ya kan pintunya dibuka, gue gituin kan. Ya tetap aja nggak boleh lah, kan ada peraturannya. Ya terus gimana? Ya udah lu di sini aja sama gue. Ya udah bang, akhirnya gue di situ sama Mbak Bia. Nah nggak begitu lama, ada nih bang, bule datang yang udah di booking tuh, yang Mbak Bia bilang kan. Bule datang, biasa tuh isi form segala macem. Nah terapisnya datang nih cowok. Kalau misalnya tamunya cowok, terapisnya pasti juga cowok kan bang. Datang, gue masih di situ tuh gue sama Mbak Bia kan. Biasa dianterin tuh ke ruangan spa-nya ini. Habis itu gue ngobrol sama Mbak Bia, Mbak, emang di sini serem ya? Gue gitu kan. Serem apaan? Enggak ah, biasa aja. Seriusan. Udah, nggak usah dipikirin itu mah. Iya, iyalah, lu sini udah kerja aja. Orang di sini lu juga kerja kan? Iya sih, ya udah. Nah, nggak begitu lama bang. Pas Mbak Bia ngomong sama gue tuh kayak gitu, itu gue denger sama Mbak Bia suara teriakan. Suara teriakan dari tempat terapis. Gue tegur lah sama Bia, Mbak, denger nggak? Iya Nar, denger. Suara apaan ya? Nggak tahu. Ayo samperin. Gue cari tuh. Ternyata suara itu dari si bule itu bang, yang mau mijet itu. Akhirnya gue masuk tuh ke ruangannya. Dah, kebetulan terapis ini yang megang si Pak Robi kan. Kenapa Pak? Ini baru mau dipijet nih bang. Itu dia langsung teriak kata Pak Robi. Nah, udah tuh akhirnya ditenangin sama Mbak Bia nih. Ngomong lah bahasa Inggris di situ kan. Gue nggak apalah gitu kan bahasa Inggris, gue nggak ngerti lah gitu. Pas si bule ini ditenangin nih sama Mbak Bia, bule ini juga ngejelasin bang. Si bule ini ngejelasin ke Mbak Bia bentuknya seperti apa, terus pakaiannya seperti apa, kayak begini makanya Mbak Bia ini bilangnya itu pocong gitu. Oh gitu, seperti ini dan begini. Dia bener-bener begini nih bang, di belakang Pak Robi. Makanya si bule ini teriaknya itu bener-bener kenceng. Nah akhirnya si bule ini nggak lanjut buat ngurut lah gitu, nggak lanjut buat ngurut. Dibalik masuk ke loker. Akhirnya gue temenin bule ini bang. Bule itu bener-bener gimana ya, gue ngeliatnya itu bener-bener ketakutan bang. Dia itu nggak sempat mandi, dia itu langsung pulang habis itu. Makanya gue bilang, duh kasihan juga ini bule ya. Itu beneran, sampai gue mikir, itu beneran ya bule ngeliat ya. Wah jangan sampai lah gue ngeliat. Gue sampai begitu bang. Udah tuh akhirnya abis itu aman tuh bang, aman nggak kejadian apa-apa. Nah akhirnya seminggu kemudian ini jadwal gue masuk pagi bang. Soalnya kan kemarin tuh gue masuk malam ya, ini jatah gue masuk pagi. Nah akhirnya gue masuk pagi itu sekitar jam 4 bang. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu gue harus udah stay di loker. Pokoknya udah beres-beresin semuanya dah. Gue masuk tuh. Jadi posisi yang gue pertama kali bilang tuh, yang kata gue cerita. Jadi kan lift nih. Lift
Itu gue langsung ke kanan kan, langsung ke kanan. Nah, mentok itu udah nggak ada jalan bang, udah nggak ada jalan. Tapi sebelum mentok itu ada kaca bang. Ada kaca seperti kaca zaman dulu bang, yang bulat gitu tuh, yang bulat terus ada corak-coraknya lah. Gue masuk, gue belok kanan nih bang. Biasa kan kalau di tempat gue tuh emang lagunya itu bener-bener lagunya serem banget bang. Lagu tempat-tempat gimana ya, tempat-tempat terapis gimana sih lagunya. Dan wangi-wanginya juga wangi-wangi terapis gitu, kayak wangi melati segala macem. Itu setiap hari tuh gue cium lah gitu kan, aroma-aroma itu. Ketika gue keluar lift, itu bang, pas gue belok kanan. Jadi gue berhadapan nih bang sama kaca. Berhadapan gini. Nah, pas gue lagi berhadapan begini nih, itu ada yang ngintip bang. Jadi di ujungnya itu, yang arah resepsionisnya itu ada yang ngintip begini bang. Wah, astagfirullahaladzim. Apaan ya? Jadi ngintip begini bang nih, ngintip terus. Gue tegesin kan, jadi gue tegesinnya itu lewat kaca. Apaan itu ya? Gue nengok ke belakang, nggak ada bang. Merinding tuh gue. Gue lari, gue turun ke bawah. Gue mencet lift, turun ke bawah. Bentrok tuh gue, kebuka tuh. Kebuka kan tempat basement ya. Kebuka, pas banget ketemu Pak Ahmad. Lah, lu ngapain turun lagi? Ini kan udah mau masuk. Ini udah jam berapa? Pak, bentar. Wah, di situ bener-bener bingung gue mau cerita ke Pak Ahmad kayak gimana. Bentar. Lu kenapa sih keringatan kayak gitu? Bentar Pak, lu kenapa? Gue digituin kan. Itu Pak, tadi pas gue udah nyampe atas nih, udah nyampe lantai 5, itu gue ngeliat Pak. Ngeliat apa? Ngeliat nenek-nenek. Jadi yang gue lihat dari kaca itu percis banget nenek-nenek bang. Kenapa gue bilang nenek-nenek? Ya bentuknya bener-bener udah gimana ya, udah bukan muda lagi. Itu gue ngeliat nenek-nenek di mana? Gue gituin kan ke Pak Ahmad ini. Itu di atas. Lu ngeliat di mana? Di atas lantai 5. Iya di mananya? Yang arah resepsionis, gue gituin. Seriusan. Jadi pas gue bilang begitu, ternyata Pak Ahmad ini pernah ngalamin juga bang. Jadi pas gue cerita tuh, itu masih di bawah tuh, belum naik ke atas tuh. Jadi gue juga pernah ngalamin Seriusan, Pak. Seriusan. Malahan gue ngalaminnya itu pas gue sendirian. Ini hari ini lu berdua sama gue. Waktu itu gue sendirian. Terus lu ngalamin ini di mana? Sama kayak lu. Pas gue lagi beresin kaca nih, gue lagi ngelap kaca. Pas gue lagi ngelap kaca, itu sosok nenek-nenek yang gue lihat, Pamat ngalaminnya. Nenek-nenek itu nari, ngikutin alunan lagu tempat spa gue. Jadi lagu ting 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 ting. Wah, di situ gua sampai sakit seminggu. Itu paham cerita, anjrit. Mulai merinding. Seriusan, Pak? Seriusan, Ar? Anjrit, serem juga ternyata ya. Nah, makanya nggak pernah ada yang cerita kan? Iya sih, nggak pernah ada yang cerita. Iya. Kalau ada yang cerita mah di sini pada kabur semua. Seriusan, tapi semuanya pernah ngalamin. Pernah, apalagi Mbak Bia, no. Ini posisi gue masih di bawah nih bang ya. Posisi masih di bawah, belum naik nih gue ke atas. Apalagi Mbak Bia no. Mbak Bia no pernah ditampakin pocong. Di mana? Di depan lagi jaga resepsionis. Seriusan. Mbak Bia sampai sebulan nggak masuk. Lah, terus yang jaga siapa? Itu Leni yang gantiin. Ya, jadi Leni nge-backup 2. Udah tuh. Habis itu akhirnya gue beraniin masuk tuh. Naik ke atas gue, berdua sama Pak Ahmad. Di situ gimana ya bang ya, rasa deg-degan gue tuh wah udah bukan main-main lagi bang. Akhirnya gue beraniin berdua sama Pak Ahmad, gue baca bismillah. Di situ gue baca ayat kursi bang. Alhamdulillah tuh bang, nggak terjadi apa-apa tuh. Akhirnya misah tuh gue sama Pak Ahmad. Gue misah sama Pak Ahmad lari ke tempat fitness, gue ke tempat locker nih. Akhirnya tuh gue beres-beresin tuh bang, lap locker tamu lah, locker tamu. Nah otomatis yang gue nyalain itu cuma depan doang bang, yang belakang gue belum nyalain. Nah kalau misalnya yang belakang nyala, otomatis semuanya nyala, entah itu dari air panas sama si tempat sauna ini nih, nyala tuh semuanya. Nah pas gue lagi beresin, itu gue ngedenger bang, suara air panas tuh blubuk, kayak suara air panas nyala. Kok tempat berendam nyala ya? Padahal belum gue nyalain.
Akhirnya tuh gue penasaran tuh bang, ke belakang tempat berendam nih, tempat jacuzzi ya, tempat jacuzzi. Gue liat nih cetrekannya, perasaan gue belum nyalain bang, kok bisa nyala. Nah yang anehnya ini tempat saunanya bang, tempat saunanya ini nggak nyala. Apa yang semalam lupa matiin? Gue mikirnya gitu. Ah udahlah, biarin lah. Ya tuh akhirnya gue nyalain tuh semuanya tuh, gue nyalain semuanya. Gue balik lagi ke locker nih. Gue balik lagi ke locker, gue lap-lap segala macem. Nah pas gue ngelap-ngelap lagi bang, jadi aduh gimana ya? Posisinya gue lagi begini nih bang, gue lagi begini, lagi ngelap-ngelap begini nih. Jadi posisi itu locker itu berdiri begini bang, kotak. Pas gue lap-lap begini, ada kotak-kotak bang dari dalam locker. Gue kirain locker nggak kekunci gitu kan, gue gini satu-satu, kekunci semua. Suara apaan ya? Ya udahlah, biarin lah. Akhirnya gue lanjut tuh gue lap-lap, gue lanjut lap-lap. Udah kelar semua tuh, istirahat tuh bang, istirahat. Jam 12 nih, jam 12 siang, masih belum ada tamu tuh bang, masih belum ada tamu. Sholat lah gue bang, sholat zuhur, sholat biasa tuh, aman-aman aja, prepare segala macem. Udah jaga lagi. Nah kebetulan Pak Ahmad nyamperin gue nih, Mar belum ada tamu yang datang kata dia. Belum. Oh lu terus ngapain di sini? Nggak ngapain pak? Ayo ikut gue yuk. Kemana? Ke tempat fitness. Ngapain? Bantuin gue beres-beres. Emang di fitness belum ada yang belum ada yang nge-gym gue gituin kan? Belum ada. Mungkin sepi kali hari ini. Soalnya di data gue juga belum ada kata dia gitu. Oh ya udah. Akhirnya gue bantuin dia. Nah pas gue jadi tempat fitness itu kotak bang, kotak. Jadi tempatnya itu kaca, jadi dilapisin kaca gitu, paham nggak? Jadi tempatnya itu kaca bukan tembok. Pas gue lagi bantuin dia beres-beres nih bang, beres-beres tempat fitness di ujung nih bang, di ujung sebelum gudang fitness itu gue nemuin bentukan itu bener-bener yang gue lihat itu mirip sama sesajen. Kok bisa ada sesajen di sini ya? Dan sesajennya itu bukan baru, jadi udah seperti kayak 3 harian lah. Panggil lah Pak Ahmad, Pak Ahmad, sini dah. Apaan sih Nar? Bentar nih, tanggung kata dia. Sini dulu Pak. Apaan sih? Bentar sini penting ini. Apaan? Samperin tuh gue sama Pak Ahmad. Apaan? Ini apaan Pak? Oh itu biasa. Biasa apaan? Di sini tuh setiap minggu emang harus begini. Hah? Maksudnya? Iya, jadi setiap minggu tuh harus ngasih sajen gitu bang. Gue nggak tahu dah buat apa gitu. Seriusan? Kok gue nggak tahu? Ya, emang nggak ada yang pernah dikasih tahu. Emang Lenny tahu? Lenny nggak tahu. Seriusan. Emang kenapa sih? Gue juga nggak tahu. Orang gue juga disuruh sama atasan begini. Jadi ini lu yang naro? Iya, gue yang naro. Lu nggak tahu fungsinya buat apa? Nggak tahu gue fungsinya buat apa. Gue cuma disuruh ini, ya gue taruh ini. Kenapa sih emang? Ya lu tanya aja Mbak Christine. Jadi Mbak Christine ini adalah salah satu petinggi gue lah, gitu. Manajer bisa dibilang. Kalau bisa dibilang lagi direktur lah petingginya. Oh gitu. Coba nantilah gue tanya sama Mbak Christine. Ya lu tanya aja kalau misalnya lu berani. Lu kan flag mulu sama Mbak Christine. Iya sih. Yaudah nanti gue tanya. Ya udah tuh bang, aman-aman aja tuh. Kelar bantuin Pak Ahmad nih, balik lagi ke locker. Itu emang hari itu bener-bener sepi bang, sepi nggak ada tamu. Ya udah santai. Akhirnya dateng lah waktu maghrib biasa tuh. Ya alhamdulillah bang, di waktu itu gue masih rajin beribadah gitu kan, sholat nih bang. Wah maghrib, posisi sepi tuh bang ya, di locker nggak ada siapa-siapa ya, dan nggak ada tamu. Nah pas sholat juga itu pintu gue kunci bang, nggak gue buka, gue kunci, sholat. Nah pas rakaat pertama itu aman-aman aja bang, Ini bang, ini yang bener-bener bikin gue kapok kerja di sini.
gue udah nggak mau nerusin lagi kerja di sini. Ini pas di rakaat kedua bang, rakaat kedua dan rakaat ketiga. Mungkin kalau bisa dibilang ya, sholat gue udah nggak khusyuk lah gitu, udah nggak khusyuk, gue udah bener-bener panik segala macem. Ini pas rakaat kedua kan gue gini ya, Allahu Akbar. Itu gue ngedengar suara ngikutin bang dari belakang gue. Sekarang begini ya, logika aja ya. Gue sholat di gudang nih ya, gue sholat di gudang. Posisi gue sholat itu kan agak menyerong gitu kan ke kiblat, nyerong ke kanan gitu, nyerong ke kanan. Posisi itu udah nggak ada space gitu, udah nggak ada space buat jamaah lah yang ngikutin gitu. Nah pas rakaat kedua, Allahu Akbar, itu ada yang ngikutin bang Jon. Wah di situ, astagfirullahaladzim, siapa ya? Atau pantas ujung ekor mata gue nih ngeliat dong, ya kan? Gue gini ini, pakai ujung ekor mata nih, nggak ada kaca, nggak ada. Halu gue nih. Gue terusin tuh, Allahu Akbar, ngikutin lagi bang. Astagfirullahaladzim, deng, gue langsung gini. Wah, di situ gue bener-bener langsung kabur gue. Sampai nggak selesai gue sholat maghrib. Gue kabur ke tempat Pak Ahmad. Ditarik lah gue sama Pak Ahmad. Lu kenapa sih? Itu Pak. Itu kenapa? Tadi gue lagi sholat. Iya. Terus kenapa? Ada yang ngikutin. Hah? Seriusan Pak Ahmad, demi Allah. Suaranya suara cowok. Iya. Wah anjrit, jangan bohong lu Nar. Ya Allah Pak Ahmad, ayo udah ikut. Tapi ada tamu nggak? Nggak ada. Emang lu ada tamu? Gue gituin. Gue juga nggak ada. Ya udah coba cek. Gue cek tuh berdua. Posisi gue tuh di belakang Pak Ahmad bang. Jadi gimana ya? Kayak orang ngumpet gitu. Ngumpet di belakang Pak Ahmad. Gue benar-benar udah ketakutan gue di situ. Gue bilang sama Pak Ahmad, Pak, di sini benar-benar serem apa ya? Enggak ah, pikiran lu aja ini mah. Dibilang gitu kan sama dia. Mana tuh? Nggak ada siapa-siapa kan? Beneran Pak, tadi ada yang ngikutin. Udahlah, biarin aja, nggak usah lu pikirin. Udah lu jaga lagi. Lu juga lu mau pulang kan? Iya sih, udah sono, beres-beres. Ambil pakaian lu di dalam gudang. Jadi gue nyimpen pakaian gue tuh di dalam gudang. Iya, tungguin Pak, tungguin. Sampai gue bilang gitu ke Pak Ahmad. Tungguin. Iya. Ya udah akhirnya ditungguin. Dan udah. Akhirnya gue bilang tuh pas pulang nih ya, gue ngobrol sama Pak Ahmad. Pak, ini kan gue udah mau 3 bulan nih. Iya. Berapa hari lagi sih Pak? Berapa hari lagi nih? 3 hari lagi loh. Iya, 3 hari lagi ya? Iya. Nanti gue bikinin surat perpanjangannya. Enggak Pak. Jadi gini Pak, gue kan lu tahu sendiri kan gue udah bercerita sama lu. Cerita apaan? Itu yang kata gue di teror gue gitu kan, yang gue dihantuin lah. Kenapa emang? Takut lo digituin. Ya elah cemen banget, bukan begitu Pak. Kan di sini kan jaga sendirian. Udah gitu kalau misalnya masuk pagi, bener-bener pagi, jam 3:30, jam 4 bener-bener sudah fingerprint. Jadi kan bener-bener serem kalau misalnya sendiri. Emang kenapa? Lu udah gak mau lanjut gitu kan? Iya gue udah gak mau lanjut. Ya elah sayang banget Nar, lu kalau misalnya gak lanjut gue harus nyari lagi dong. Ini lu udah orang ketiga nih yang gantian. Maksudnya sebelum lu itu sama aja, keluar itu kayak lu. Hah? Seriusan? Jadi sebelumnya nih Bang Jon, kayak gue juga bang, keluar itu gara-gara ditampakin kayak diisengin segala macem. Makanya gak ada yang betah kerja di situ. Makanya itu gue juga baru tahu. Pak Ahmad ngomong sama gue. Seriusan Pak? Iya. Oh gitu. Udah lah, lu ngomong sama Christine dah. Udah tuh. Akhirnya gue telepon tuh. Halo, Mbak Christine di mana ya? Di kantor. Kenapa Nar? Mau ketemu? Ya udah, kapan? Ya udah nih, sekarang. Soalnya kan Nar juga udah pulang, gue gitu kan.
emang Nardi di mana? Ini masih di tempat fitness, gue gituin, di tempat fitness. Oh yaudah, ntar Mbak Christine aja yang samperin ke tempat fitness. Kita ngobrol di kolam renang ya. Oh yaudah, udah tuh. Kira ketemu nih gua sama Mbak Christine. Mbak, ini kan gue udah 3 hari lagi nih. Kontrak udah habis. Iya, nanti dibikinin kontrak sama Pak Ahmad. Gampang lu mah, lu mau kontrak berapa? 6 bulan langsung ya, digituin gua. Bukan begitu Mbak. Lu belum pernah ya denger cerita gua, denger cerita lu gimana? Jadi gue tuh semenjak kerja di sini Mbak, itu gue diteror Mbak. Diteror? Maksudnya? Iya, gue diisengin. Gue selalu diisengin dan parahnya lagi pas gue lagi sholat Mbak. Itu di belakang gue Mbak, itu ada suara ngikutin. Ngikutin apa? Ngikutin gue sholat. Suaranya cowok. Aduh, jadi gini Nar. Jadi akhirnya gue diceritain nih. Gue diceritain. Jadi waktu itu di tahun 2000 berapa gitu, gue lupa. Itu masih Mbak Christine juga ya. Jadi ada satu bule nih Bang. Jadi satu bule itu meninggal di dalam loker. Nah, Mbak Christine itu juga nggak tahu meninggal itu karena kenapa. Entah itu karena obat, karena kayak dia stres segala macam. Soalnya kan bule-bule yang ke situ bule-bule stres Bang, yang pengen relaksasi lah gitu. Oh gitu. Tapi yang waktu itu gue temuin itu ada obat. Jadi dia kayak iya, dan bukan lu aja yang sering diisengin. Jadi sebelum itu ada 2 orang. Jadi sama gue ini ketiga nih Bang, sama gue ketiga. Jadi sebelum gue ada nih 2 orang keluar sama 3 bulan juga, nggak mau diperpanjang juga. Terornya pun sama kayak lu. Terus bener nih, lu udah nggak mau lanjut? Iya Mbak, udah nggak mau lanjut gue. Bener-bener udah kapok gue udah nggak berani, gue kan orangnya takut Mbak. Iya sih, kan lu orang pengecut. Gue aja sering ditampakin pocong, ini aja gue nggak takut. Biasa aja gue, yang namanya di sini gue kerja, ya udah. Iya sih, yaudah tuh. Akhirnya pulang lah gue Bang, pulang ke rumah. Biasa tuh kan masa aktif gue cuman tinggal 3 hari lagi nih Bang ya. Masa aktif gue tinggal 3 hari lagi. Udah tuh Bang, berjalan gue di 3 hari itu, gue aman-aman aja Bang. Gue udah gak ngalamin apa-apa lah. Tapi pas ketika gue terakhir nih ya, pamitan lah sama Mbak Bia sama Leni dan semuanya tuh, ya merasa sedih lah dia. Gue udah gak perpanjang lagi, gue udah gak kerja di situ lagi. Dan pas gue mau pamit saliman sama Mbak Bia ini, Mbak Bia cerita bahwa dia pernah ditampakin yang tadi diceritain sama Pak Ahmad, yang sakit selama 1 bulan sampai nggak masuk, terus dijagain sama Leni. Dia cerita tuh sama gue tuh, dan Leni pun juga cerita dia itu pernah ngeliat sosok pocong itu bener-bener ada di dalam lokernya dia, loker cewek. Itu Leni langsung kabur Bang John, langsung kabur ke tempat resepsionis sampai nangis-nangis di situ. Udah tuh akhirnya gue pamitan lah. Udah, mungkin itu sih Bang Jun cerita pengalaman gue waktu kerja di salah satu hotel bintang 5 Diamond yang ada di Jakarta lah. Itu emang bener-bener serem sih tuh di lantai 5-nya itu. Bang Nardi, waduh thank you Bang Nardi ya. Bang Nardi udah mau menceritakan kejadian yang pernah Bang Nardi alami nih Bang Nardi ya. Sama-sama Bang Jun. Bang, gue mau nanya nih Bang Nardi. Siap. Kalau untuk korban yang meninggal di hotel tersebut, ya jadi bilang warga negara asing ya, Yeah. atau si bule ini, pada saat kejadian itu pernah ditangani oleh polisi. Oke. Jadi pas gue lagi ngobrol sama Mbak Christine ya, yang kata di kolam renang itu, gue sempet tanya, ini kasusnya diperpanjang nggak Mbak? Enggak Nar. Jadi emang kan itu warga negara asing gitu kan. Jadi waktu itu gue juga ada atasannya lagi. Jadi yang atasannya ini yang ngumpetin. Jadi kan emang nggak tersebar Bang beritanya. Soalnya kan hotelnya juga hotel ternama. Kalau misalnya ada kasus kayak itu kan juga nggak bakal ada pengunjung nantinya, takut. Itu. Jadi pas ketika gue nanya sama Mbak Christine, dia juga nggak terlalu tahu gitu. Sempat gue nanya kayak gitu Bang. Mungkin lebih ditutup-tutupi kali kasusnya. Iya. Bang Nardi, kalau untuk kejadian horor ini kebanyakan tuh terjadi di lantai 5 nih. Apakah di hotel tersebut ada lantai-lantai lain yang mungkin lebih menyeramkan nih di lokasi itu nih? Oke, yang gue tahu nih Bang Jon ya, ketika gue nanya sama Pak Ahmad, sama Mbak Christine, sama Leni, sama Mbak Bia gitu kan, emang rata-rata semua departemen yang ada di hotel itu ngakuin Bang, di lantai 5 itu paling horor setelah ada yang meninggal di
locker itu yang gue jaga, si Blue itu. Makanya ketika ada yang meninggal, udah tuh teror tuh berlanjut. Tapi kalau yang nenek-nenek yang dilihat itu emang penghuni situ. Jadi ketika room boy pun lagi bersihin area, room area lah gitu kan, itu pernah ditampakin. Di situ juga posisi sama kayak gue. Tapi kalau gue kan dia ngintip tuh. Terus kalau pamit bener-bener kayak nari gitu. Nah kalau si locker ini bener-bener ditampakkan begini. Si yang bersihin koridor gitu, yang bersihin koridor lah itu. Yang diakuin sih paling angker itu di lantai 5 yang gue tempat bekerja ini. Oke, Bang Nardi, itu adalah kejadian yang pernah dialami di tahun 2015 lalu nih. Untuk saat ini, apa nih kegiatannya Bang Nardi? Ya alhamdulillah gue udah punya YouTube bang. YouTube sendiri? Iya. Apa nama YouTube Bang Nardi? Nama YouTube itu Sisi Lain Besok Pagi bang. Sisi Lain Besok Pagi? Iya. Berarti ini masih ada naungannya besok pagi tuh gimana? Iya benar. Oke, buat teman-teman yang penasaran pengen nonton videonya Bang Nardi di Sisi Lainnya Besok Pagi, habis dari sini teman-teman langsung aja mampir ke channelnya Bang Nardi. Bang Nardi sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Nardi ya, sudah mau menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi nih. Dan buat teman-teman telusur juga di rumah, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan tayangan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus telusur karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Nardi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.